Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritahukan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak mudah bagi kita untuk meratapi kematian orang yang selalu menjahati kita. Biasanya lazimnya orang akan merasa senang saat musuhnya ditimpa kemalangan. Orang merasa senang ketika mengetahui orang yang selalu menyakitinya menderita. Bahkan sadar atau tidak sadar, orang sering berkata, dia sudah menerima apa yang patut dia terima akibat kejahatannya kepada saya. Namun bukan demikian dengan Daud. Bukannya Daud bersuka cita saat mendengar orang yang selalu berbuat jahat kepadanya, Saul, mati. Tetapi sebaliknya, Daud malah mengalami duka yang sangat mendalam, menangis, dan meratapinya. Saat seorang tentara Saul dengan pakaian terkoyak dan tanah di atas kepalanya datang kepada Daud menyampaikan kabar bahwa Saul dan Yonatan sudah mati dalam pertempuran, begitu Daud mendengar berita tentang kematian Saul dan Yonatan, Daud lalu mengoyakkan pakaiannya, meratap serta menangisi kematian Saul dan Yonatan. Wajar bagi Daud untuk meratapi serta menangisi kematian Yonatan, sahabat sejatinya. Tetapi saat meratapi Saul juga, itu merupakan suatu keganjilan menurut standar dunia ini. Masa musuh ditangisi? Bukankah malah harus senang saat musuh mati? Ini menurut dunia, ini kata dunia, ini yang lazim di dunia. Tapi perlu kita ingat, Daud bukan hidup menurut standar dunia ini. Daud hidup menurut standarnya Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan Daud. Baginya tidak ada istilah musuh. Baginya tidak ada istilah membenci atau mendendam. Daud mengasihi Saul tanpa syarat, sebagaimana Tuhan mengasihi kita semua umatnya tanpa syarat. Dalam hidup Daud, ada gambaran diri Kristus yang dilakoninya dalam kehidupan kesehariannya. Dan dunia memang akan selalu bertanya,
Bagaimana mungkin bisa Daud bersedih, berkabung, berduka untuk seseorang yang selalu mengejar dan ingin membunuhnya, hanya karena iri sama kemampuannya dan takut posisinya sebagai raja diambil oleh Daud. Dan inilah keluarbiasaan dari Daud. Walau dia sudah diurapi untuk menjadi seorang raja, Daud tidak pernah mengingininya. Sampai Saul mati, baru Daud menggantikan posisi Saul menjadi raja. Dan kita harus belajar dari Daud. Daud itu hidup menurut standarnya Tuhan. Ketaatannya kepada Tuhan menjadi nilai tertinggi dalam hidupnya. Tidak ada kepentingan lain bagi Daud selain kepentingan untuk hidup benar dan taat kepada Tuhan. Dan kesetiaan merupakan salah satu sifat Daud yang sangat menonjol. Daud selalu setia kepada Tuhan. Daud selalu setia kepada Saul, raja yang diurapi oleh Tuhan. Daud selalu setia kepada Yonatan sebagai saudara dan sahabat sejatinya di dalam Tuhan. Dasar hidup Daud adalah setia kepada Tuhan. Dan apapun tindakannya, dasarnya adalah harus berdasarkan kebenaran dan kesetiaannya kepada Tuhan. Termasuk kesetiaannya kepada Saul, landasannya adalah tetap setia kepada Tuhan. Sehingga Daud tidak pernah membuat pembalasan kepada Saul. Walau Daud mempunyai kesempatan beberapa kali untuk menghabisi nyawa Saul, tetapi Daud tetap teguh, setia dan benar di hadapan Tuhan, sebab pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Dan persahabatannya juga dengan Yonatan didasarkan atas cinta kasih Tuhan, bersahabat di dalam Tuhan, bersaudara di dalam Tuhan, bersahabat dalam kebenaran Tuhan. Dan keduanya, mereka, Daud dan Yonatan, sama-sama hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Keduanya sama-sama hidup tulus tanpa melihat perbedaan status dan kepentingan pribadi. Dan persahabatan Daud dan Yonatan sangat teruji terbukti pada semua musim, termasuk dalam keadaan yang sangat sulit. Saat Saul berencana untuk membunuh Daud, Yonatan tetap melindungi Daud dengan tulus. Bahkan Yonatan rela bertaruh nyawa dan dibenci oleh ayahnya demi kasihnya kepada sahabatnya, Daud orang yang benar. Dan Yonatan tahu ayahnya salah, Daud benar. Yonatan benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan hidup menurut daging dan darah. Secara manusia seharusnya ayahnya lah yang harus dia bela, ketimbang Daud yang tidak ada hubungan darah dengan dia. Tetapi Yonatan telah membuktikan kesetiaannya yang murni dan tulus kepada sahabatnya Daud. Dan Daud begitu berduka atas kematian sahabatnya Yonatan. Dalam nyanyian ratapannya, Daud mengatakan bahwa cinta Yonatan lebih ajaib daripada cinta perempuan. Saking dekatnya hubungan persahabatan mereka sebagai saudara di dalam Tuhan. Bahwa tidak ada apapun yang lebih menyedihkan daripada kehilangan sahabat sejati, terpisah dari bagian dari kita. Makin kita mengasihi, makin kita sedih saat terpisah. Daud memiliki sahabat yang benar dan setia dan tulus seperti Yonatan. Dan ini merupakan salah satu berkat Tuhan yang luar biasa bagi Daud. Dan kita perhatikan ini. Kesetiaan itu sangat mahal. Harta yang sejatinya harus dimiliki oleh orang-orang percaya adalah kesetiaan. Kita tahu pada awalnya Saul juga sangat mengasihi Daud. Tetapi kesetiaan Saul diuji. Saul dirasuki roh jahat, iblis. Saul menjadi iri kepada Daud. Kemudian dia menjadi membenci Daud dan kebenciannya mendorong Saul untuk menghabisi nyawa Daud. Tapi Tuhan tidak pernah mengizinkannya. Begitulah caranya iblis menghancurkan kebenaran. Saat kesetiaan itu hilang,
saat kebenaran itu dilepaskan dan lebih terpaut kepada nafsu duniawi dan keinginan-keinginan pribadi. Orang-orang percaya awalnya hidup dalam kasih dan kebenaran, tetapi saat tidak kuat setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, iblis akan merasuk dalam diri orang-orang yang tidak setia, sehingga persahabatan, persekutuan yang dibangun pada awalnya dalam cinta kasih Kristus, seperti kasih jemaat pada mula-mula, menjadi hilang ditelan oleh proses waktu dan keadaan, dan tak mampu untuk tetap setia dan hidup benar di dalam Tuhan, sehingga menjadi hilang cinta kasih mula-mula itu ditelan oleh proses perubahan waktu dan keadaan. Dan kita perhatikan ini, Daud dan Yonatan tetap setia, tetap benar, dan sampai akhir kebenaran itu terbukti dalam persahabatan mereka, di dalam cinta kasih Tuhan yang tulus, yang murni, karena keduanya tidak ada yang jatuh pada cinta dunia dan kepentingan dunia. Kepentingan mereka ada di dalam Tuhan, mengasihi sebagai saudara di dalam kebenaran Tuhan. Dan ini yang perlu kita ingat, kesetiaan merupakan yang amat penting bagi kehidupan orang percaya, karena merupakan salah satu karakter Kristus. Kesetiaan merupakan sebuah roh di dalam diri orang percaya. Setiap orang percaya yang bertumbuh imannya di dalam Tuhan, pasti akan memiliki kesetiaan di dalam Tuhan sebagai buahnya. Persahabatan, persekutuan di dalam gereja menjadi kuat dan tangguh saat semuanya berkomitmen hidup benar dan setia kepada Tuhan. Akan ada goncangan-goncangan dalam persahabatan, dalam persekutuan di dalam gereja. Tetapi saat semuanya fokus berdiri di dalam ketaatan kepada Tuhan, sebagaimana Daud yang hanya fokus memandang kepada kebenaran Tuhan, maka persahabatan dan persekutuan itu akan tetap berdiri tangguh dan kuat sampai akhir kehidupan, dan Tuhan pasti dimenangkan. Dan kebenaran dan kesetiaan Daudlah yang membuat dirinya tetap mampu berada pada posisi yang tepat dan benar, termasuk saat memberikan penghargaan yang tepat dan benar kepada Saul dan Yonatan saat kematiannya, sebagai orang-orang yang telah membela kehormatan bangsa Israel. Saul dan Yonatan sebagai prajurit yang handal dalam medan perang. Sebagai seorang raja, Saul sudah berhasil memberikan kemakmuran kepada rakyatnya, dan melalui nyanyian ratapan yang dibuat oleh Daud, mengajak bangsa Israel untuk mengapresiasi setinggi-tingginya kepahlawanan Saul dan Yonatan. Melalui nyanyian ratapan, bangsa Israel mengungkapkan kesedihan mereka dengan mengingat kebaikan-kebaikan, jasa-jasa yang telah diperbuat oleh Saul dan Yonatan, dan memberi penghormatan terakhir sebagai kepermaian bangsa Israel yang telah gugur di medan perang. Dan sekarang, bagaimana dengan kita? Saat orang yang selalu menyakiti kita meninggal dunia, belajarlah dari Daud. Walau bertahun-tahun Saul membencinya dan ingin membunuhnya, Daud tidak membenci Saul. Daud mengenangnya sebagai pahlawan bangsa Israel yang gagah perkasa. Mari kita belajar dari Daud. Jangan ingat-ingat lagi keburukannya, karena tidak ada gunanya lagi. Dia sudah selesai dengan urusannya di dunia ini. Kalau kita masih terus mengingat-ingat keburukannya dan perbuatan jahatnya yang dilakukan kepada kita, kitalah yang sesungguhnya yang susah dan tidak bahagia. Itu sama dengan menaruh dosa ke dalam hati kita ketika kita masih terus mengingat-ingat keburukan dan kejahatan yang dilakukan semasa hidupnya kepada kita. Pulihkan diri kita, lupakan sakit hati kita, lepaskan pengampunan. Ingatlah, kebaikan yang pernah dia lakukan pasti ada,
supaya kita tetap bertahan setia dan benar di hadapan Tuhan, supaya kita tidak menjadi jatuh kepada dosa ketika kita tidak mampu memberikan pengampunan kepada orang yang telah meninggal dunia, yang telah menyakiti dan berbuat jahat kepada kehidupan kita selagi dia masih hidup. Ada banyak alasan bagi kita untuk selalu membenci dan membalas. Namun apapun alasannya, jangan membenci siapapun karena perbuatan jahatnya. Saat kita membenci orang yang berbuat jahat kepada kita, itu sama dengan menaruh dosa ke dalam hati kita, dan kita menjadi kehilangan kebenaran dan kebahagiaan. Tetaplah bertahan dalam kebenaran, seperti Daud. Sekalipun ada alasan bagi kita untuk membenci dan membalas, pembalasan bukan hak kita. Bahkan kita bertanggung jawab untuk taat kepada perintah Tuhan, untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah memang, tetapi demi Tuhan, demi kesetiaan kita kepada Tuhan, demi kebenaran kita di dalam Tuhan, lakukanlah senantiasa melalui pertolongan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah mampu melakukan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kewajiban kita adalah hidup mengasihi, lepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti kita, apalagi yang sudah meninggal dunia. Jangan pernah menanamkan dendam kepada mereka yang selalu menjahati kita, melainkan doakan mereka dan ampuni, supaya kita tetap menang di dalam Tuhan. Dan itu semua kita lakukan sebagai tunduk taat kita kepada Tuhan. Dan itu telah dilakukan oleh Daud, dan terbukti Tuhan sangat mengasihi Daud. Jika kita ingin dikasihi oleh Tuhan seperti Tuhan mengasihi Daud, jangan hidup membenci, jangan membalas, jangan mendendam. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah benar di hadapan Tuhan. Sebab setiap orang yang mengasihi orang yang membenci akan menjadi anak Allah. Mengasihi musuh adalah biasa bagi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jauhkan hati kita yang menginginkan kecelakaan atas mereka yang menjahati kita. Ini harus selalu kita ingat. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Dan setiap orang akan menerima ganjaran sesuai apa yang diperbuatnya. Jadi jangan gelisah, jangan gusar, jangan bimbang, jangan marah. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah benar di dalam Tuhan. Tuhan akan menjadi pembela kita yang setia dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Daud dan Yonatan telah membuktikan persahabatan mereka yang sungguh kuat dan tangguh sejati di dalam Tuhan, karena mereka sama-sama hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan dan cinta kasih kepada Tuhan. Dan sekarang adalah bagian kita. Mari kita bangun persahabatan di dalam Tuhan, sebagai saudara satu sama lain di dalam Tuhan. Kristus menjadi pusat, bukan yang lain. Saling belajar dan saling mendukung untuk sama-sama bertumbuh berakar di dalam kasih Kristus. Fokus kita adalah Kristus, bukan yang lain. Saat seorang jatuh pada ketidakbenaran, tetaplah setia dan hidup benar kepada Tuhan. Dan jangan jatuh pada hidup membenci, supaya iblis tidak berkuasa. Tetapi kalahkan semua itu dalam kasih dan pengampunan, supaya kebenaran tetap berkuasa dan Tuhan dimenangkan. Persahabatan menjadi sangat mudah runtuh di dunia ini karena masing-masing satu dengan yang lain tidak hidup dalam kebenaran dan kesetiaan di dalam Tuhan. Persahabatan anak-anak Tuhan sebagai saudara di dalam Tuhan harus dibangun di dalam kasih, kesetiaan, dan kebenaran di dalam Kristus. Berkomitmen untuk membangun persahabatan persaudaraan di dalam Tuhan.
Tuhan di dalam aku, Tuhan di dalam kamu. Maka persaudaraan ini bermuara dari Kristus dan berakhir di dalam Kristus. Kuncinya adalah hidup benar dan setia kepada Tuhan. Tuhan aku muliakan, Tuhan kamu muliakan. Aku milik Tuhan, kamu milik Tuhan. Kristus milik kita dan memiliki kita, dan kita sungguh-sungguh bersaudara di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.